Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, warga Zibel sekalian. Jadi di ini materi praktikum part kedua ya. Nanti kita bakal bahas tentang React. Jadi kita nih bakal mengikuti yang ada di repo praktikum TCC 2005-2006. Jadi silakan aja buka branch-nya di bagian part 3 React. Nanti kita bakal ngikutin yang ada di sini. Walaupun nanti di dalamnya itu tidak seindah yang kayak kalian bayangkan gitu. Tetapi setidaknya kita nanti akan belajar mengenai gimana caranya setup React gitu ya. Yang dimana ini digunakan buat web service di bagian front end. Kalian bebas mau pakai Laravel atau mau pakai Next.js itu nggak apa-apa. Tapi di sini aku bakal jelasin ya bagian React ya biar lebih gampang aja sih. Oke, jadi untuk prerequisite-nya atau syaratnya tadi kita perlu Node.js. Terus kalau kalian udah ngikutin di video yang pertama yang belajar tentang ORM harusnya sudah ada Node.js. Oke, jadi kita bakal langsung aja buka uh, foldernya. Ini folder yang pertemuan kemarin ya, atau part yang kemarin di video. Jadi mungkin aku bakal bikin folder aja di sini satu. Mungkin aku kasih namanya front end service gitu ya. Ini untuk nama foldernya bebas. Terus aku masuk ke dalam, terus aku buka si VS Code-nya. Oke, ini aku udah masuk ke VS Code-nya dan pastikan teman-teman udah masuk juga di VS Code masing-masing. Untuk nama folder bebas. Terus sekarang kita bakal mau membuat sebuah project Node.js. Pasti biasa pakai npm init min y. Nanti akan membuat sebuah package.json yang akan ada di sebelah kanan ini. Oke, gini aku bakal klik kanan aja biar lebih enak ya. Nah, kita bakal ngikutin yang ada di dokumentasi ini. npm init min y itu kita sudah dapat. Terus sekarang kita akan mencoba buat nih npm create file titik. Nah, di sini kita pakainya fit biar lebih ringan. Sebenarnya ada yang React biasa juga, tapi kita pakai yang fit biar lebih ringan aja buat ya biar foldernya nggak terlalu besar gitu. Oke, di sini kita gunakan titik ya di belakang sini itu biar langsung masuk ke dalamnya. Kalau misal kalian mau npm create file latest nanti biasanya suruh dibikin folder dulu gitu ya, nama projectnya apa. Sedangkan kita udah punya folder, jadinya aku pakainya titik. Oke, nextnya adalah suruh pakai ignore files and continue. Berarti pakai raw aja, raw button ke bawah, terus klik ignore files and continue. Nah, di sini nanti baru kita akan memilih framework apa yang mau kita pakai. Ada Vanilla, Vue, React, dan sebagainya. Karena kita akan belajar React, berarti kita pakai React. Nah, ini juga ada bahasanya. Karena kita masih pemula ya, jadi kita pakai JavaScript aja biar lebih gampang. Oke, terus di sini kita pilih no karena ini masih eksperimental, kita nggak mau eksperimental. Terus install with npm start now, aku misalnya nanti aja dan nggak mau langsung jalanin, jadi aku pencet no. Oke, nah di sini ada menu npm install sama npm run. Oke, kita npm install dulu aja, bisa disingkat npm i. Oke. Dan ini lagi ngedownload, sambil ngedownload kita mungkin bakal baca-baca yang di bawahnya. Oke, berarti untuk tahap instalasi untuk React sendiri kita udah berhasil. Nanti kita belum belajar tentang instalasi opsional dan wajib. Nah, untuk yang wajib itu nanti kita pakai Axios. Ini ada sebuah package yang menggunakan yang fungsinya untuk fetch API atau hit API atau mengambil API agar lebih mudah ya. Karena kan kita punya service backend itu. Terus command itu npm install Axios. Nah, berarti kita pakai Axios ini npm i Axios. Nah, ini jangan di enter dulu karena nanti kita bakal package Tailwind CSS-nya ya. Pakai Tailwind CSS-nya kita berarti tinggal copy aja ini taruh di sebelah. Nah, di sini Tailwind-nya itu fungsinya kayak bootstrap ya kalau kalian belajar web dulu, tapi nanti lebih lebih bagus lah karena kalian bisa edit aja di kelasnya langsung tanpa harus membuatnya. Dan di sini juga bisa komponen base. Oke, sekarang untuk instalasi Axios sama Tailwind udah berhasil buat stylingnya. Terus instalan lanjutnya kita install React Router DOM. Berarti kita klik npm i React Router DOM. Nah, fungsi React Router DOM itu fungsinya buat nge-root atau buat ngepindah-pindah halaman itu. Kenapa sih, Mas, kenapa nggak A doang gitu? Karena kalau pakai React Router DOM itu lebih smooth gitu ya. Oke, berarti untuk package-package-nya yang udah ada di sini udah ada semua dan ada script-nya juga udah dibuatin ya, jadi kita nggak perlu ngurus script-nya lagi. Oke, terus next-nya mungkin kita bakal nge-setup Tailwind-nya dulu. Walaupun nanti kita bakal pakai yang ada di sini masih jelek, tapi it's okay. So, berarti kita bakal buka dokumentasi dari Tailwind. Nih, Tailwind CSS. Nah,
Nah, kita kayak started aja di sini. Nah, di sini using fight ini kita udah lakuin yang tahap pertama. Tahap kedua juga udah, berarti tinggal konfigurasi. Nah, konfigurasi katanya di fight config.ts. Di sini kita import dulu, kita taruh sini. Terus nanti kita baru manggil si di dalamnya bagian sini. Nah, nggak muncul ya, Tailwind. Oke, dengan ini kita udah berhasil setup si Tailwind. Nanti nextnya tinggal import CSS. Nanti pas npm run dev kita tinggal naruh link di HTML ya. Oke, berarti kita ngikutin aja di sini. Oke ya, di sini katanya langkah utamanya itu nanti kita akan bermain di folder src. Nah, nanti kita main di folder src. Jadi kalau di mobile kita belajar di lib, kalau pakai ya kita belajarnya di src. Oke, di sini kita suruh bikin folder-foldernya biar lebih nyaman saat ngoding. Pertama ini dari aset ya, dari aset fungsinya itu buat naruh gambar dan lainnya. Terus kita tambahin lagi, ini kita pakai komponen. Nanti kita bakal menerapkan komponen base biar kalian terbiasa dengan komponen base, karena di mobile pun juga pakai widget ya, itu kan juga komponen base. Terus ini ada pages, itu nanti buat naruh page-nya. Terus ada style, ini buat naruh si CSS-nya gitu biar terpisah. Terus nanti ada app CS sama main.cx, itu selaku ini mainnya, dan ini adalah buat routes-nya gitu ya. Oke, berarti ini kita nggak perlu, terus yang ini kita juga nggak perlu. Terus di stylenya kita bikin style aja, style.css. Nah, nanti sesuai dengan dokumentasi dari si Tailwind, kita cukup pakai import. Kita add import si Tailwind ya. Berarti klik Tailwind ini. Nanti nextnya ini bakal langsung kepakai. Nah, ini kita pakai versi yang 4.2. Jadi kalau 4.2 itu installnya kayak gini. Kalau teman-teman pakai AI mungkin masih versi 3. Jadi harus ada Tailwind yang Tailwind base kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu ya perbedaan dari instalisasi aja sih. Oke, berarti untuk ini udah, kita balik lagi ke sini. Nah, katanya di sini kita harus ngesetting dulu. Ngesetting ubah indeks HTML untuk bagian judul tabnya. Oke, kita bakal ubah dulu judul tabnya. Mungkin sekalian kita npm run ya, npm run dev. Harusnya di sini bakal error karena ada file yang kita hapus. Nih muncul error. Oh enggak rupanya. Oke, oke. Tapi ada tanda tanya 2x2, berarti ada error juga, is oke. Jadi kita bakal ubah dulu yang bagian sini. Kalau ini kan pakai FE service ya. Kita bakal belajar ya, biar lebih bagus saja kita tambahin apa ya, front end. Tapi ini ya lebih bagus saja sih. Ini kalau kita ubah bakal berhasil akan berubah ya, basic lah ya, basic. Terus misalnya ini kita hide aja karena kita nggak mau pakai logo file, jadi kosongan dulu. Oke, terus berarti udah berhasil di tahap keduanya. Terus nanti nextnya kita bakal oh nih kita akan ubah si app.cs-nya buat ngetes apakah Tailwind-nya berhasil atau enggak. Nah, ini opsi pantesan ada yang salah. Oke, salah hapus rupanya. Harusnya yang kita hapus adalah CSS-nya. Ini kalau refresh hasil enggak. Nah, hasil awal kalau kita menginstal React kan ini bentukannya kayak gini. Nah, ini kalau kita hover ini muncul di bawahnya dokumentasi dari Fight sama React. Nah, untuk CSS-nya kita hapus saja karena kita kan mau pakai yang full dari Tailwind ya. Jadi kita hapus ini, kita hapus ini. Kalau kita refresh nanti harusnya error. Nah, karena mereka tuh mencari stylenya mana gitu. Oke, di sini karena kita nggak perlu, kita hapus saja. Terus app.js-nya ini juga nggak perlu, kita hapus. Plus logo-logonya ini juga hapus. Kita mulai dari nol banget. Nah, ini dihapus. Oke, kita hapus dulu sampai sini. Nah, ini harusnya udah kosong ya. Terus kita main CSX-nya. Terus kita bakal ngikutin yang ada di file source-nya. Terus bagian main CSX, kita bakal setup si ininya, React-nya, Tailwind-nya. Jadi kita panggil dulu nih si Tailwind-nya. Oke, ini kita udah manggil ya. Jadi kita panggil CS yang ada di sini, yang ada import. Nah, terus kalau di dalam React itu sistemnya kayak dibungkus sama tag. Terus di dalamnya baru si app.js-nya. Nanti di app.js ini juga memang sebuah function di export, terus di dalamnya return
return, terus di dalamnya harus di dalam dibungkus lah, dibungkus. Boleh pakai div, boleh pakai kosongan kayak gini. Oke, kita bakal nyobain dulu tampil kayak kira-kira. Oke, udah dikasih, terima kasih banget. Ini hello world-nya udah tampil, kita cek. Oke, hello world-nya udah berhasil. Nah, kita cukup tulis ini dari CSS Tailwind ya. Misal nih kita teks bg blue 500, coba aku lupa lagi. Oh, ini teks blue 500. Nah, tiba-tiba langsung berubah. Berarti yang di sini atau CSS Tailwind-nya udah berhasil. Oke, berarti untuk Tailwind kita udah berhasil. Nanti kita bisa edit sesuka hati kita. Itu benar sudah selesai. Terus nextnya kita bakal nge-setup roots-nya dulu. Nanti kita ke app CSS buat ngubah. Nah, kalau ini berarti kita bisa hapus saja karena tadi kita pakai recruiter dong. Berarti kita import dulu si package-nya atau library-nya. Terus ini kita nge-return ya. Nah, kalau pakai recruiter dom itu di dalamnya harus ada yang pertama router. Wait. Kita pakai sini aja nggak apa, tulis nih router. Terus nah terus di dalamnya itu ada roots. Terus itu buat nampilin si path-nya. Terus baru si root. Salah. Nah, kita nanti tampilin si homepage-nya. Nah, gini. Nah, tapi ini di atasnya kita bakal nampilin sebuah navbar gitu ya. Aku dulu navbar yang ada di komponen. Misal aku pakai ini, kita pakai ini, terus kita copy. Terus ini kita komentarin dulu aja. Sekarang kita nyobain dulu ya, dua deh, misal 2. Ini, terus kita pakai path data di situ komentar. Ini kita coba dulu ya buat contohin berhasil nggak sih gitu. Nah, data page di sini aku boleh ada sekalian, ada 3 ya. Nah, bentar. Ini aku copy aja berarti. Oke. Jadi yang di atas nih buat navbarnya atau navigasi barnya. Terus yang bawah ini buat nanti kita arahin ke tampilannya. Coba kita refresh. Oh iya, ini belum tampil. Sebentar. Kita lihat dulu apa yang salah. Oke, home. Oke, aman sih. Oke, kita coba refresh. Nah, kalau error silahkan buat inspect terus buka bagian konsol. Nah, di sini katanya ada link is not defined. Berarti ini kita harus import. Nah, opsi bukan tampil. Linknya yang mana nih? Oh, udah tampil sekarang. Nah, ini linknya kita tampil di recruiter dong. Ini kalau misalnya klik data, nah dia baru ada database tambah database. Nah, ini tanpa refresh ya. Jadi kalau kita pakai PHP kan refresh. Nah, gitu deh. Nah, terus kita di sini kan cukup banyak ya, walaupun ini dikit. Nanti misal kita mau nambahin nav yang lain gitu. Nah, ini kita bisa buat dia dalam satu komponen. Jadi kita bikin aja sebuah komponen di sini namanya navbar.csx. Biasanya itu n-nya gede ya. Jadi huruf-hurufnya besar. Terus yang di bagian nav ini kita cut aja, lihat. Nah, kalau apa hilang. Terus di navbar ini kita kalau kalian udah punya install React, ini React PS7 React Redux, ini kalian bisa pakai snippetnya itu gini. Ketik aja endf, enter. Nanti ini yang pertama adalah navbar. Terus kita kosongin parameternya, terus kita return. Terus dalam kurung ini, ini kenapa gini? Oke, return. Terus kita kasih tutup buka. Terus di sini kita tinggal paste aja. Jadi ini udah dibungkusin ya. Nah, next ya, terus kita tinggal manggil si ini komponennya. Karena kita tadi nangkapnya di sini, berarti kita ketik aja navbar. Terus kalau nggak tampil ini, kalian hapus saja satu huruf di belakangnya, terus tekan R lagi, nanti bakal muncul snippetnya. Terus tinggal tekan tag. Nah, terus tekan ini. Oke. Components navbar. Oke, kita refresh, coba apa yang error, kita inspect lagi. Oke, mesti di bagian si navbarnya, karena tadi kita lupa belum mengimport si package-nya. Nah, ini udah berhasil. Nah, gitu guys. Ini adalah
belajar tentang komponen base. Nanti kalian misal punya heading atau card, kalian taruh komponen di sini, nanti silahkan taruh di page atau di tampilan yang lain. Nanti kita juga bakal nerapin yang ada di homepage, kan kita nggak mungkin ya naruh homepage doang di sini, sedangkan kita perlu tampilannya kurang lebih kayak gitu. Oke, kita bakal buka dokumentasinya lagi. Berarti yang satu udah, dua udah, setting root akar bisa pindah halaman udah, ubah menjadi root udah. Nah ini baru nextnya kita bakal buat halamannya dulu ya. Oke, kita bakal buat halamannya, kita buka pages. Nah di sini ada beberapa page, ini udah apa ya, udah CRUD. Kita bakal ngikutin aja yang ada di sini. Jadi teman-teman silahkan buat file ya. Misal di sini ada data page.csx. Nah biasanya aku kalau buat page itu di folder page belakangnya ada page-nya gitu. Jadi biar bedain ini loh page gitu. Jadi ya mirip-mirip yang kayak kita belajar di backend service gitu ya. Oke, page. Nah, mungkin teman-teman bisa buat dulu file-filenya. Ini nggak aku pause juga. Atau aku pause ya. Oke, aku pause dulu ya. Sambil kalian buat semua folder yang ada di sini. File yang ada di sini. Oke, oke di sini aku udah punya semua filenya, cuman masih kosong isinya. Jadi ini bebas mau dicobain dulu atau enggak, is okay. Nah, ada access style, oke nggak ada ya. Nah ini berarti nanti aksiosnya di satu. Oke, kita bakal gimana ya enak ya. Oke, kita copy dulu aja ya, biar nanti gue jelasin kode-kodenya aja. Nanti biar nanti kalian bisa explore sendiri. Oke, jadi tugas kalian adalah copyin per setiap filenya gitu. Setelah kalian buat, silahkan di copy. Mungkin ini cukup lama, jadi akan ku pause dulu ya. Oke teman-teman, aku udah nge-copyin semuanya. Ini udah copy semua. Tapi ini stylenya masih jelek banget, tapi is okay. Nah sekarang kita bakal nge-connectin si page-page yang di sini dengan si roots-nya tadi. Berarti kita bisa ke app.csx sekaligus nanti kita buat si navbarnya ya, biar bisa dipencet-pencet. Tapi sih harusnya udah cukup sih untuk navbarnya, jadi cukup 3 ini saja. Nah next ya, di sini ada yang belum nih, ada detail titik 2 atau detail sama si edit. Jadi kita bakal nambahin dulu di sini. Untuk urutannya itu bebas, mau di atasnya tambah data atau di bawahnya, tapi aku pakai ini aja. Nah, ini kita kasih edit aja biar sama ya, di reponya edit titik 2 si parameternya. Oke, kalau udah nambahin rootnya, sekarang kita bakal nambahin si ya ada di dalamnya. Oke, caranya gimana? Caranya tinggal kan nama file itu homepage ya, berarti homepage. Nah, dia ini bakal nge-import dari yang ada di sini gitu. Nah, ini kalau misal aku refresh atau klik tombol home, ini masih kosong, kenapa ya? Oke, seperti biasa kita cek konsol dulu. Katanya di sini ada home pages. Coba kita lihat. Di sini home pages katanya. Real home pages. Coba kita ubah dulu home page doang. Terus kita giniin. Home page. Oh, nah ini dia. Oke, tadi error gara-gara ya apa ya, mungkin tidak sesuai ya, karena kan homepage ini home pages gitu ya. Ini hasilnya gini, at least kita udah berhasil ubah ya atau mengimport. Terus untuk sisanya gimana? Sisanya sama saja ya, jadi kita tinggal ubah aja. Nah ini singkat, jadi nggak aku post karena ya udah tinggal diketik aja. Ini detail berarti ini database, berarti database. Bentar. Nah, lupa guys, rupanya harus dalam ini, kelupaan. Nah, homepage-nya database. Nah, jadi harus dalam nih kurung siku, kelupaan. Jadi harus siku gitu ya. Jadi sisanya dilakuin hal yang sama. Jadi kurung siku dulu, terus ini tinggal dalamnya tulis karani data detail page. Nah ini kalian bisa bikin dua kayak gini, jadi ada tag penutup sama
open sama close-nya. Kalau misal mau satu tuning ini atau satu doang, itu juga bisa-bisa aja. Oke, kalau data, nah tuh dia bakal loading. Nah, kalau bisa kayak gini mas, nanti aku jelasin ya. Kalau bisa kayak gitu, nah itu nanti pakai namanya nge-fetch data, terus nanti kita muter dulu. Karena ini kan belum ada service backend-nya ya, masih belum jalan. Jadi kita network error gitu tampilannya. Oke, kita edit datanya, kita tambah-tambahin dulu aja. Terus ini adalah edit data page. Oke, ini boleh. Ini berarti yang terakhir ada namanya tambah data page. Ini oke, sekarang udah. Nah, ini untuk tambah datanya masih jelek banget ya. Nanti kalian silahkan ubah sendiri aja untuk tampilannya. Oke, berarti ini kalian udah berhasil. Berarti materi kedua terkait root itu udah. Jadi ada navbarnya. Ya pokoknya sih navbar nggak wajib nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak mau pakai navbar, jadi langsung aja pakai gini. Jadi konsepnya adalah ketika si URL-nya ini kita kasih data, misal data, nah nanti dia bakal pindah ke halaman data gitu. Istilahnya sih gitu singkatnya. Oke, berarti aku akan jelasin dari tiap si page-nya ya. Dia akan gedein di sini, terus app-nya akan aku taruh sini biar nanti ketahuan kita sampai di mana aja. Oke. Ini hapus saja karena kita nggak pakai. Oke. Oke, yang pertama ada namanya homepage. Nah, homepage ini di sini aku tampilnya cuma pakai header satu aja. Ya ini cuma buat ngasih tahu kalau ini tuh homepage gitu. Terus di bagian database, berarti ke database. Nah, di sini kan tadi banyak nih codingannya. Ini maksudnya apa sih, Mas? Yang pertama, kita nge-import dulu Axios. Nah, Axios terus kita jalanin si use tab-nya. Nah, biasanya kalau kalian ketik ini misalnya cons, terus misal ini apa ya? Data X gitu ya, data X, terus data X user set. Nah, ini biasanya nanti bakal harus import use tab biar bisa kita pakai di sini. Nah, di sini sama use effect juga harus import yang ada di sini. Nah, ini artinya adalah kita punya data, ada kayak variabel data, tapi pasangannya adalah set data. Nah, set data ini nanti buat naruh si datanya. Contohnya misal di sini, nanti kita ngambil data dari API, terus kita set data. Ini kita ngambil, nah datanya nanti bakal kita taruh ke sini. Jadi dari sini terus ke sini gitu. Nah, di use data itu ada variabel khususnya gitu atau defaultnya. Nah, defaultnya adalah array kosong. Nah, kalau ini berarti defaultnya adalah false. Jadi awalnya is loading ini adalah false gitu. Kalau error juga hasilnya 0. Itu buat use stat. Kurang lebihnya silahkan belajar lagi aja terkait use stat karena aku jelasin secara singkatnya saja. Terus use effect. Nah, use effect singkatnya adalah dia bakal ngejalanin paling awal pertama kali gitu. Yang dimana di dalamnya ini ada asynchronous function, terus sama parameter keduanya adalah si dependency list itu, tapi nggak wajib, cuman kita kasih biar jalan berdasarkan si arraynya gitu kalau nggak salah ya. Jadi aku agak sedikit lupa terkait use effect. Nextnya adalah fetch datanya dari sebuah function yang dimana nanti akan kita taruh di bawah, jadi nanti bakal ngejalanin fetch datanya. Nah, di sini ada try, catch, sama finally. Jadi kalau try ini akan menjalankan pertama kali. Kalau dia gagal, nanti baru tampilin si catch-nya. Terus kalau kedua atau salah satu ini udah selesai, nanti langsung finally. Jadi finally itu auto jalanin. Oke, kalau kita baca pertama-tama is loading through. Jadi nanti dia tampilannya bakal muter dulu karena loading. Terus nanti kita pakai Axios buat ngambil si datanya. Nah, dia juga ada async wait. Jadi datanya bakal dikumpulin dulu di Axiosnya. Nanti ketika datanya udah siap, baru kita taruh di respon. Jadi kalau misalnya nggak pakai async wait, nanti bakal langsung tembus gitu ke bawah. Jadi datanya ke skip lah gitu. Nah, terus di Axios itu respon biasanya adalah respon data. Nah, kan kita kemarin bikin endpoint-nya itu adalah data. Mungkin akan ku tampilin aja. Kita pakai yang mana nih? Jangan pakai tes. Pakai yang tes aja. Kita nih bakal pakai yang apa namanya? Lokal. Kita pakai lokal aja. Jadi ku jalan dulu nih sumnya. Biasanya bisa juga sih kalau mau pakai yang di part 1 ya pakai migrasi. Tapi nggak apa. Nah, di sini kita berarti ke controller. Nah, di sini kan kita ada
data ya di sini nih. Jadi makanya respon data terus data. Ini aku cari deh npm run dev. Oke, udah berhasil untuk apa ini namanya servernya. Wait, environmentnya aku balikin dulu. Environmentnya aku pakai yang ini ya. Nah ini opsi boleh deh giniin aja. Nah ini aku komentar, terus yang ini aku buka, terus aku refresh dulu biar merestart servernya. Oke, di sini handshake SSL terus ini berarti harus di close dulu. Oke ya, udah berhasil, udah connect. Oke, aku balik ke frontnya lagi. Mungkin kita coba tes dulu ya, mungkin ke data. Nah ini datanya berhasil keambil gitu ya. Jadi kita balik ke React-nya lagi. Jadi tadi aku habis jalanin si backend-nya, berarti otomatis si endpoint ini berhasil kita pakai. Terus tinggal responnya, ambil datanya, taruh di respon, terus datanya bakal ditaruh di data. Nah, data ini nanti kita bakal tampilin di bagian sini. Jadi di mapping datanya. Kan ada array ya, banyak array. Terus nanti tinggal di mapping, terus kita tampilin di hasilnya. Ya mirip-mirip kayak di PHP kemarin ya. Jadi kan kita ngambil dari database, terus ditampilin. Gitu guys. Terus di sini ada handle delete. Ini fungsinya buat jalanin si button ya, kalau nggak salah ya. Jadi pertama kita make sure dulu di window confirm, make sure nanti ketika dia true berarti bakal jalanin if-nya, kalau enggak ya enggak gitu. Terus di try atau try-nya bakal jalanin Axios delete, berarti buat ngambil endpoint dengan metodenya delete, terus dengan ID-nya apa, makanya di sini ada ID buat parameternya. Terus nanti baru kita ubah datanya menggunakan filter, jadi menghapus itu ya, data mana sih yang dimaksud dengan ID tersebut. Terus kita hapus atau baru nampilin alert. Kalau misal error ya udah kita bikin error gitu. Nah, terus sini ada is loading, berarti ya kan awalnya true ya, berarti ketika true nanti bakal muncul loading dulu. Kalau error ya ada namanya error, terus errornya apa. Kalau tadi kan ada network error, berarti errornya di network gitu. Terus untuk datanya ini ya ini biasa ya, pakai tabel data aja. Terus ini baru di bagian sini buat nentuin tampilannya lah gitu. Nah sini kita pakai item sama index, itu nggak wajib juga. Kalau misalnya kalian mau pakai item ID ya udah berarti nanti tampilinnya ID. Tapi aku di sini pakainya index biar 1 2 3. Terus ini buat username, buat email, dimana nampilin aja. Jadi kalau nampilin itu pakainya dot ya. Jadi item dot username. Kalau name berarti item name gitu. Nah, ada link buat nanti pindah ke detail. Jadi kita udah punya detail ID nih, ya kan? Detail ID, detail ini detail apa data. Nah ini kita main detail ID. Nanti ID-nya ini berasal dari item ID, nanti bakal ngarah ke detail ID. Nah kalau kalau edit nanti ke edit link. Nah ini pakai button kita manggil on click ya, ketika dia on click atau diklik nanti bakal jalanin si function item delete dengan item ID yang ada di mapping tadi gitu. Yang ada di sini mungkin kita coba aja di delete nih, misal delete. Nah ini bakal muncul si message-nya berarti di window confirm-nya. Terus kalau kita cancel berarti nggak bakal jalanin, tapi kalau misal oke, nanti bakal menjalankan ya, jalanin ini, terus baru muncul nih data. Terus kalau kita oke, bahkan datanya hilang. Oke. Terus kita bakal nyoba tambah data dulu aja karena kan datanya hilang ya. Berarti kita ke tambah data nih buat memahamin si tambah datanya. Untuk tambah datanya hampir sama ya, berarti di sini kita perlu sebuah function buat error handlingnya. Nah, di sini kita pakai prevent default, mungkin teman-teman udah pernah dengar juga. Jadi fungsi prevent default adalah biar tidak nge-refresh si formnya itu. Terus di dalamnya ini berarti dalam form itu ada target username value-nya. Nanti kita tampung di username sama di email, terus kita bikin sebuah data object ya buat nanti dikirim ke frontend. Ini kalau misal mau lihat, berarti misal kita tes 123@gmail.com. Nah, terus kita bisa inspect aja ke konsol. Opsi di sini ada namanya
API user. Ntar kita lihat dulu emang apa sih endpoint yang kita punya, kenapa tidak berhasil. Coba user control wait ke index, mana index. Oke, sama sih sebenarnya. Oke, nggak, mungkin aku lupa belum jelasin nih. Oke, di sini kan ada handle submit ya. Berarti ketika diklik nanti baru ambilin konsol, nanti datanya baru kita lihat, list data yang kita kirimkan. Terus nanti akses pengirim lewat post, nanti sama datanya dikirimin, terus dan respon. Berarti ketika ini berhasil, nanti baru nge-den atau ngelanjutin respon. Nanti responnya apa, baru kita tampil alert berhasil ditambahkan. Kalau si ininya gagal, berarti nanti masuknya ke cache. Jadi mirip-mirip track cache lah. Sebenarnya bisa aja sih kalau kalian mau pakai yang track cache gitu. Terus di sini formnya, dimana di formnya ini ada action method post. Actionnya ke diri sendiri aja, karena kita punya API ya. Nanti bakal dipindah, nggak ding. Ya, nanti bakal dikirim, ya, bakal dikirim. Nah, terus di sini ada on submit. Kalau dia kan on click, ini on submit. Berarti ketika tombol itu di submit, diklikkan ini baru handle submitnya bakal eksekusi. Nah, ini sama aja ya kurang lebih. Oke, kita bakal cobain dulu. Terus kita tambah data. Nih, data berhasil ditambahin, berarti dia udah nyampe di sini. Terus di oke. Nah, kita bisa lihat inspect ke konsol. Ini data yang kita taruh, dan ini adalah respon yang kita dapat. Jadi di respon di bagian data, ini adalah hasil dari si backend-nya gitu. Nah, ini tinggal kalian ubah lagi aja. Misal, Mas, aku pengennya ketika formnya di input, nanti ngarahnya ke halaman data gitu. Berarti ya, ketika alertnya udah nyampe sini, berarti tinggal dipindahin aja gitu. Jadi di direct itu nanti pakai use navigation buat ngedirectnya. Nanti kita mungkin diedit kayaknya ada nih. Nah, ini edit kayak nanti ada di bagian navigate kayak gini. Jadi bakal aku jelasin juga sih bagian edit. Gitu. Misal nanti kalian mau, Mas, aku username-nya pengen langsung hilang. Berarti ketika kalian udah submit, berarti kalian nggak jangan pakai ini. Pakainya pakai use stat gitu. Kayak di data tadi. Use stat kayak gini. Awalnya berarti kan kosong ya. Terus ketika kalian udah nambah, berarti di bawahnya sini silakan di set data. Nah, datanya tinggal dikosongin biar si username-nya itu nanti kosong. Jadi tinggal bawahnya pakainya on change atau default value gitu ya. Ya gitu-gitulah ya pokoknya. Oke, terus kita bakal lihat data lagi. Nah, datanya udah berhasil. Terus kalau kita select, ya tidak tampil. Kalau nggak ada, berarti seperti biasa kita lihat inspect errornya apa. Katanya no rows match location detail 9. Oke, katanya detail 9-nya nggak ada. Coba ke detail page, param ID, param. Oke, ini detail ID. Sebentar ya, aku coba ngecek dulu. Kayaknya ada yang error nih. Oh, use paramnya belum dipanggil. Oh, udah nih. Oke, recruiter. Kalau sih recruiternya bermasalah. Tapi bermasalah di mana? Oke, ini mungkin aku post itu ya sambil aku nemuin errornya biar videonya nggak begitu panjang. Jadi itu sebentar. Oke, udah berhasil ditemukan. Kalau nggak salah tadi typo ya di bagian detail data page sama bagian sininya karena nggak sama. Jadi kayaknya pakai S deh details gitu. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita klik tambah, terus kita select, nanti dia bakal ngambil ID yang 9. Nah, di 9 nanti baru kita jalanin di detail page-nya yang bagian sini. Ini aku lihat aja karena udah dibahas ya. Untuk tab sininya, nah ini nanti sama kayak di bagian database tadi. Jadi nanti kita ngambil datanya dulu, terus di responnya kita ambil, terus udah deh ditaruh di data. Nanti datanya tinggal dipanggil aja atau dipakai gitu ya. Udah gitu aja untuk yang detail page. Jadi buat nambahin plus paling cuma di sini kita ngambil parameter ya, yang ID ini di sini parameternya. Dengan parameternya ID, jadi tampung di ID. Nah, ID nanti baru kita pakai buat ke fetch ya atau nge-hit si API-nya itu. Sama ini kita kasih apa namanya tadi, dependency list gitu. If present effect will not effective value the list change. Jadi akan berubah ketika ID-nya itu berganti-ganti gitu. Terus yang terakhir berarti adalah di bagian edit data.
ketika data, terus kita edit. Nah, ini isinya berasal dari yang kita isi gitu. Oke, kita berarti lihat dulu di sini. Berarti kan ambil edit terus ID, berarti yang bagian sini hampir sama aja. Nah, ini aku pakai navigate, use navigate. Ini fungsinya buat menjalankan yang navigate tadi aku jelasin buat besok pindah datanya. Nah, di sini datanya kita pakainya objek ya, karena kan isinya mungkin banyak, jadi kita kasih di objek. Karena ya cuma satu doang, jadi kalau banyak itu pakainya array. Terus ini sama aja, refresh kayak sebelumnya. Terus ini sama aja buat submit ya, event submit. Cuman tambahin navigate aja buat mindah. Terus ini pakainya default value kalau di React, ya juga bisa ngubah-ngubah. Terus email edit udah sama kurang lebih. Patternnya juga type submit ya, biar bisa disubmit. Oke, berarti kita tinggal coba aja buat tampilannya, misal tes updated gitu, terus kita edit, akan muncul alertnya ya, berarti dia berasal dari sini, data berhasil diubah, terus kita oke, berarti ambil ke data gitu. Ini datanya udah berhasil gitu guys. Nah, ini mungkin tampilannya masih jelek banget. Kalian tuh sebenarnya bisa pakai namanya ada flow byte, aku lupa. Nah, ini mungkin ini kalian aja tailwind css komponen base gitu, komponen library deh boleh, atau apapun itu. Nah, di sini banyak juga untuk komponen-komponennya, misal ada flowbed, DCUI, Fluent UI dan sebagainya. Ini misal DCUI, kalian tinggal ikutin aja untuk dokumentasinya, gimana cara pakainya, cara gunainnya, kurang lebih sih sama. Nah, kalau kita lihat komponen-komponennya, ini mirip-mirip kayak si Bootstrap, cuman di sini pakainya Tailwind. Kalau Tailwind nanti di dalamnya kalian bisa edit lagi. Sedangkan kalau pakai Bootstrap kan ya udah hanya itu doang gitu. Dan bagus-bagus juga sih untuk hasil dari Tailwind sebenarnya nih, primary gitu. Nah, kalau pakai DCUI itu dia tuh punya beberapa tema nih. Misal kalian pakainya retro. Nah, dia punya color palette-nya sendiri-sendiri gitu loh. Kalau pakai DCUI. Nah, gitu-gitu. Nanti ya enak banget sih kalau ini pakai buat tema-tema gitu ya nih. Nah, gitu. Jadi ini semua tema kita bisa pakai, terus dalamnya tuh warna-warna ngikut gitu. Kalau flowbed tuh kurang lebih mirip-mirip kayak Bootstrap, jadi tinggal pakai aja. Contohnya ada spinner, ini buat pengganti loading ya, buat pengganti loading ya dan sebagainya. Dan tapi kalau kalian mau pakai itu tuh biasanya pakai npm run i dulu nih, kayak npm install flowbed, terus nanti tinggal di import ya. Jadi mirip-mirip lah kayak yang tadi kita lakuin gitu guys. Oke, mungkin itu aja. Ini tampilan masih jelek, jadi mungkin tugas kalian tinggal memperbagusnya. Kalau emang kalian tertarik dengan frontend, ketika tertarik dengan backend, maka perdalami backendnya. Kalau tertarik dengan DevOps, berarti dalamin aja bagian TCC-nya. Tapi in this economy, dan kita perlu lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu, berarti at least atau semuanya setidaknya kita harus bisa semuanya, biar semua pekerjaan kita ambil, ya kurang lebih gitu ya. Oke, kurang lebih itu aja untuk pembahasan terkait React-nya. Ini udah berapa menit? Oke, setengah jam lebih. Oke, mungkin itu aja. Jadi kalau ada yang mau tanyain, silahkan tanya aslep kalian atau tanya aku si pembuat repo-nya ini. Tanya aja aslep kalian. Nanti dikasih nomorku is oke, atau kalian datang ke Instagramku buat DM ya, atau apapun itu. Oke, mungkin itu aja video perkenalan React ya, setup React dan sebagainya. Silahkan explore kembali. Kembali lagi ya, mau pakai front end apapun itu, yang penting kalian nyaman. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.